Oke guys, selamat datang di ekstrakurikuler yang paling luar biasa di dunia dan di akhirat. Insya Allah dunia dan akhirat. Jadi peserta ekstrakurikuler presenter Mugaru itu terbanyak ketiga di Mugaru, ya. Ada futsal, ada bulu tangkis, ada presenter. Nah ini manusia-manusia, orang-orang yang luar biasa ini menurut Pak Nur ya. Karena apa? Setiap hari penuh siksaan, bener nggak sih? Nggak ada yang seaktif presenter Mugaru itu, nggak ada. Ya, mulai sombong, ini mulai sombong. Setiap hari itu ada tugas, ya, ada tugas. Dan sampai-sampai HP-nya Pak Nur itu kadang-kadang itu nge-lag-nya itu lama, Rek. Jadi mohon maaf kalau tugasmu itu belum sempat dibuka atau belum sempat dieditkan sama Pak Nur. Karena apa? Selain di presenter ini, yang masuk ke Pak Nur ini banyak sekali. Ya, dari guru-guru, dari grup macam-macam itu banyak sekali sampai pusing Pak Nur ini kadang-kadang ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu namanya kita ini semangat, ya. Kita ini semangat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya presentasi yang baik. Presentasi yang baik itu, yang pertama, itu diawali dengan salam, ya. Salamnya juga jangan seperti salamnya SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salamnya versi SD. Seharusnya begini. Assalamualaikum guys. Kalau untuk kelas 6 itu seharusnya sudah begitu. Jadi gini, Pak Nur ini melatih kalian bukan untuk jadi anak kecil, ya. Jadi salamnya sudah tidak boleh seperti anak kecil lagi. Sudah tidak boleh seperti guru TK lagi, gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya anak-anak TK. Beda salamnya dengan anak-anak presenter Mugaru, gitu kan? Yang pertama salam. Atau ada sekarang ini modelnya ini bukan salam dulu, tapi pantun dulu. Nanti akan dicontohkan sama Kak Nadifa ya. Kak Nadifa akan membuka presentasi itu dengan pantun, gitu kan? Nah, yang kedua, artikulasinya harus jelas. Presentasi dimanapun kalian berada, artikulasinya harus jelas. A, I, U, E, O nya, ya, harus jelas. Yang ketiga, intonasinya harus tepat. Yang ketiga, kira-kira apa? Yang keempat? Yang keberapa ini tadi? Ayo. Yang pertama salam, yang kedua artikulasi, yang ketiga intonasi, yang keempat ekspresi. Kalau kamu nanti itu presentasi dimanapun, di kelas dimanapun, sudah ini dipakai ilmu public speaking ini. Karena kita ini belajar ini untuk praktek, ya. Kalau nanti kalian harus presentasi di SD, senyum. Karena apa? Mungkin anak-anak SD, adik-adik kelasmu di SD itu akan lupa dengan apa yang kamu sampaikan, tapi dia akan ingat ekspresimu waktu presentasi. Nama saya Haikal, saya dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Jangan begitu ya, sudah langsung masuk ke kelas. Nah, nanti kita latihannya ini semuanya anak-anak SD nih ya. Ini semuanya anak-anak SD. Kalian harus presentasi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gesturnya. Gesturnya. Jangan sampai nunjuk begini loh ya. Kamu, jangan. Kamu. Jangan sampai. Berarti gimana nunjuknya? Seperti ini. Ya seperti ini. Kalau mempersilahkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa maju misalnya. Jangan maju ke depan. Kalau maju pasti ke depan. Ya. Jadi banyak orang MC itu sebenarnya salah. Ini saya kasih tahu ya. Misalnya begini. Sambutan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat yang dipersilahkan. Seharusnya kan orangnya yang dipersilahkan,
Benar ya? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terus lagi begini, untuk mempersingkat waktu masa itu disingkat gitu loh. Waktu ya waktu gitu loh. Yang bisa itu waktu itu dihemat. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, marilah kita awali acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Misalnya seperti itu. Oke ya. Kemudian gini, kami persilahkan kepada Bapak Haikal untuk naik ke atas panggung. Ini panggung ini kan. Naik ke atas panggung, coba bayangkan. Ini MC yang belum profesional. Ini MC yang ecek-ecek. Ya. Siapapun MC yang melihat videonya Pak Nur ini biar tersinggung sekalian ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan maju ke depan. Maju ya maju aja. Silakan maju kan. Silakan naik ke atas panggung. Yo ancek-ancek nggon dhuwur terop ngono kuwi ya. Halo, halo. Loh, lapo ngene ngono? Lah jare kon naik ke atas panggung. Ini panggungnya ini naik. Itu. Atau naik ke atas mimbar. Ini mimbarnya ke atas mimbar, berarti kamu itu harus berdiri di sini. Dipersilahkan ke panggung. Nah, itu benar. Dipersilahkan ke mimbar. Itu baru benar. Ketika nanti kalian harus presentasi ke SD, itu seorang presenter itu harus terkesan orang yang paling tahu apa yang disampaikan itu, paling tahu ya. Misalnya ada yang tanya, SMP Muhammadiyah 3 Waru itu letaknya di mana Kak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau ada orang yang bertanya, diapresiasi dulu. Coba misalnya Zakwilah, kamu tanya alamatnya, coba diapresiasi dulu, biar seneng dulu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jangan sampai begini, ketika ditanya alamatnya SMP Muhammadiyah 3 Waru, kamu tidak tahu di mana ya. Atau kalau kamu presentasinya berpasang-pasangan, nanti, kono nanti, podo gak ngerti nih. Iki seandainya orang jualan, dia ditanya tentang produknya ini, dia tidak tahu, itu tidak lucu gitu loh ya. Baiklah adik, alamat SMP Muhammadiyah 3 Waru itu di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kurek Sari, Waru, Sidoarjo, Indonesia, Jawa Timur, Indonesia. Kode posnya 61256. Nomor teleponnya 031 853 6555. Hafal di luar kepala. Iya beda. Nomor telepon sama call centernya beda. Itu yang di situ call centernya. Call center itu artinya ketika kalian kirim SMS ke situ, kirim chat WA ke situ, itu nanti akan dibalas secara otomatis oleh sistem. Ya. Jadi sistem yang bekerja itu, Pak Nur turu iso jawab, ya. HP-nya Pak Nur yang bawa, lah itu dipakai ngerekam itu kan. Oke. Seperti itu. Hindari jangan sampai kalian mengatakan tidak tahu atau kayaknya atau istilahnya itu apa ya? Jangan sampai. Kantinnya gimana SMP Muhammadiyah 3 Waru itu? Kantinnya luar biasa. Belum ada saya jumpai kantin yang sebagus Mugaru. Makanannya lengkap, minumannya lengkap, orangnya lengkap, ono sing sopan, ono sing gak gitu. Kamu serba tahu gitu loh. Kak, saya mau tanya, ekstra robotika itu ekstra apa Kak? Langsung kamu jawab. Wah, pertanyaan sekali. Saya seumur-umur baru menjumpai pertanyaan yang seperti ini, misalnya gitu kan. Atau boleh dibalik langsung gini ya. Adik namanya siapa? Oh, nama saya Fatir. Kamu hari ini cakep sekali, luar biasa gitu kan ya. Ini namanya reaksinya, responnya itu bagus gitu kan. Kak, saya mau tanya kamar mandinya di Mugaru itu bersih atau enggak. Kamu harus menjelaskan. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan yang baik-baik. Yang baik-baik. Jangan sampai kamu ya wangi sih, tetapi kadang-kadang bau pesing juga gitu kan. Ada anak yang kencing nggak disiram, mungkin kebiasaan dari rumah. Tambah kamu ngomel-ngomel tambahan. Jangan.
kamu bilang bersih, wangi. Memang kenyataannya begitu. Kenyataannya di Mugaru seperti itu. Ya. Kalau ditanya ekskul presenter, kamu harus bercerita banyak. Karena apa? Ini ekskul yang kamu ikuti. Kamu sambil melihat ya, Pak Nur dari tadi itu nginang ini. Ini gestur. Kemudian yang perlu dipahami lagi, presentasi itu harus asik. Ngomongane iki ya sing asik. Kalau kamu misalnya kamu selingi pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa seharian itu ya enggak apa-apa. Ya, wayune rek. Misalnya lo ya, enggak apa-apa. Terus presentasi yang baik itu jangan meneng di satu tempat. Oh ya, ekskul presenter itu adalah ekskul yang melatih kita untuk public speaking supaya kita itu percaya diri. Eneng gini terus, sak jam ini gini terus. Wong iki patung tahu wong iki. Kamu harus kesini. Atau dengan cara kita ini lebih interaktif. Misalnya begini ya. Coba Cavia, kamu tanya, Kak, ekskul presenter itu apa? Coba. Kak, ekskul presenter itu apa, Kak? Oke, ada yang tahu di sini ekskul presenter itu? Oh, kamu. Woi, beri tepuk tangan. Woi. Itu lebih interaktif, lebih menyenangkan. Kamu melemparkan seperti itu boleh. Kalau sudah menjawab, kamu apresiasi lagi. Waduh, kamu pinter banget ya. Berarti nanti kamu harus masuk di presenter, gitu kan? Supaya apa? Supaya kepandaianmu ini diwadahi di Mugaru, seperti itu. Rumahmu mana? Tropodo, Pak. Oh, Tropodo, dekatnya Alfamart itu ya? Dekatnya gereja situ. Oh, berarti kamu Kristen. jangan itu. Boleh guyon tapi ya jangan ngawur-ngawur lah ya. Masa senang. Oke, terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu presentasi yang baik itu seperti apa? Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Nanti ketika kalian misalnya presentasi ke SD, bajunya harus rapi. Kakak-kakak kelasmu yang sudah pernah presentasi ke SD itu malam-malam Pak Nur japri. Pak Nur kirimkan di grup. Besok pagi yang presentasi tolong kerudungnya digosok sing walus. Gak kena keriput-keriput kayak wong tuwek, gak oleh. Nah, terakhir ini ya Pak Nur sampaikan, nanti kita akan praktek. Terakhir yang Pak Nur sampaikan, keberhasilan presentasi itu dipengaruhi oleh penampilan kita. Kalau penampilanmu itu sudah asik, wangi, murah senyum, omonganmu jelas, ya pokoknya uangnya di 50% tugas presentasimu itu udah beres. Karena apa? Orang melihat kamu itu sudah asik gitu loh. Tadi malam kan Pak Nur share kan ya, ini contoh foto yang pose yang bagus gitu kan, Kak Malva ya. Jadi nanti kamu di depan kelas ataupun di depan guru-guru nanti itu kamu itu akan dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, kakaknya ngomong kebersihan. Mugaru itu disiplin. Mugaru itu kukunya harus rapi, rambutnya harus, kerudungnya harus. Tapi kamu sendiri kok leceknya itu orang tidak akan percaya. Tapi kalau kamu itu memang kelihatan rapi, asik dilihat, orang akan mudah percaya. Jadi 50% keberhasilan presentasi seseorang itu dipengaruhi oleh pembawaannya, asik apa ora. Oke ya, tolong siapkan pantunnya ya. Untuk membuka presentasi ini diawali dengan pantun contohnya ya. Dan kita nanti akan dicontohkan oleh Kak Nazifa bagaimana presentasi itu. Nanti yang interaktif juga ya. Kalian boleh tanya juga. Nah Pak, seandainya nanti saya praktek di sini, saya nggak bisa jawab gimana? Nggak masalah. Karena apa? Kita masih latihan. Nanti kita ini
sekian banyak yang presentasi ini, itu akan menambah wawasan kita. Oh, caranya jawab iki ngene, caranya jawab iki ngene. Misalnya ketika ditanya ekstra jurnalistik itu apa, belum tahu kan? Belum tahu. Ternyata temanmu itu ada yang bisa menjelaskan. Nah, itu sebagai bahan yang harus kamu ingat-ingat. Oh, jurnalistik itu ternyata itu ekstra mencari berita, mengolahnya, kemudian mempublikasikan ke masyarakat. Lewat apa? Lewat media cetak ataupun media elektronik, ya. Bisa lewat koran, majalah ataupun lewat TV, HP boleh, gitu. Oke ya, langsung aja, kita nggak berlama-lama, kita akan menyaksikan. Ya, ini Pak Nur persilahkan dulu Kak Nadifa. Kak Nadifa ini kebetulan ini yang paling tua di sini, benar? Ada Kak Aziza juga. Oke, nanti kita satu persatu aja ya. Kita awali dengan Kak Nadifa dulu. Oke, silakan Kak Nadifa. Nah, ini Fatir ini juga full senyum hari ini. Wih. Oke, nah kita perkenalan dulu supaya lebih akrab, lebih dekat lagi, dan kita bisa saling sapa-sapaan nanti di WA atau mungkin di IG, mungkin di kan pasti udah pada punya ya dua sosmed. Oke, di sini nama aku Kak Nadifa. Kalian langsung panggil aja Kak Nadifa gitu ya, biar lebih akrab lagi. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan, akan mengenalkan ke kalian semua tentang SMP Mugaru. Di sini udah ada yang tahu nggak SMP Mugaru itu apa? Siapa yang tahu? Ya, apa sih SMP Mugaru itu? Sekolahku. Oh, sekolahku. Iya, betul. Setuju juga ya, karena kan ini emang sekolah kita gitu loh. Nah, SMP Mugaru ini merupakan singkatan dari SMP Muhammadiyah Tigawaru, di mana di SMP Mugaru ini itu merupakan sekolah Islam swasta yang terbaik ada di Sidoarjo. Wih, ini kalau Pak Nur yang ngeklaim itu seperti itu ya. Nah, terus SMP Mugaru ini itu terletak di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo. Nah, kalau misalkan kalian yang ada di sini nggak tahu alamatnya, ini parah banget ya. Ya, harus tahu, harus dipahami gitu ya. Terus kemudian di SMP Mugaru ini juga punya visinya. Ada yang tahu visinya Mugaru? Ini mungkin tahu. Siapa ini namanya? Haikal tahu nggak visinya Mugaru? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, ini Syakwila apa Cavia? Tahu nggak? Syakwila. Cavia. Oh, Syakwila. Ayo. Ini lempar-lemparannya ini jadinya. Siapa nih yang tahu? Nggak ada yang tahu. Syakwila boleh. Apa visinya? Bertakwa, berkarya, berprestasi. Nah, ini dong, tepuk tangan dulu. Nah, benar banget ini kata Syakwila, bahwa visi dari SMP Muhammadiyah Tigawaru adalah bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Nah, di dalam visi yang bertakwa ini, kita semuanya itu telah belajar ya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Contohnya di saat kita sholat duha, ada juga sholat duhur, sholat Jumat bahkan, dan juga sholat asyar. Di sini mungkin ada ciwi-ciwi ya yang jarang gitu ya, kan karena kan ada halangannya gitu-gitu. Tapi kan kita tetap dicatat ya di situ. Terus kemudian visi yang kedua itu ada berkarya. Semua murid siswa-siswi Mugaru itu kan harus memiliki karya. Kayak misal kalau kita presenter nih, pasti ada yang buat konten itu maupun konten podcast, konten baca berita, vlog, dan lain-lain. Terus juga yang nggak presenter itu juga ada karyanya. Contohnya kayak nanti itu bakalan ngelukis atau apapun itu. Nah, terus visi yang terakhir atau yang ketiga itu adalah berprestasi. Kita semua yang ada di sini itu harus berprestasi. Contohnya kita harus selalu mengikuti lomba. Di sini ada yang tertarik gak nih sama lomba kemarin yang ditawarin Pak Nur? Nah, lomba yang di UNESA itu ya, jangan lupa ikut, harus ikut untuk menambah pengalaman ya, gitu. Nah, itu dari itu juga nanti kita bakalan belajar bagaimana sih cara lomba secara nasional itu gimana rasanya gitu ya. Harus excited buat ikut lomba intinya, karena kita ini didukung gitu. Nah, setelah visi dari Mugaru, ini aku akan membahas tentang kelasnya atau program unggulan yang ada di Mugaru.
Di sini ada yang tahu nggak pilihan kelas yang ada di Mugaru itu berapa? Siapa? Aduh, ini yang depan. Siapa? Berapa? Nah, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Chavia, biasa dipanggil Chavia. Jadi kelas yang ada di Mugaru itu pilihannya ada 2, yaitu MICO sama Quranic Class. Oke, betul banget. Tepuk tangan dulu buat Chavia. Ya, ini kata Chavia ini sudah tepat banget ya. Mungkin aku mau nambah-nambahin gitu ya. Jadi program kelas yang ada di Mugaru ini memang ada 2. Yang pertama itu ada MICO Class, sama yang kedua itu ada Quranic Class. Nah, kalau yang di MICO itu pasti kayak pembelajaran tentang bahasa Inggrisnya ya yang lebih banyak gitu ya. Kayak misal tuh biar kita kalau ngomong bahasa Inggris itu nggak cuman I love you, I miss you gitu-gitu doang. Nah, ini yang ketawa ini biasanya oknumnya ini ya. Enggak. Oke. Nah, kan biasanya kan ini juga oknumnya. Biasanya kan cuman I love you, I miss you, kata-kata di TikTok itu di copy paste biasanya. Nah, kita ini di MICO itu belajar supaya kata-kata kita itu menjadi lebih banyak, kosakata itu jadi lebih variatif lagi gitu. Nah, terus kemudian pilihan yang kedua itu ada Quranic Class. Nah, di dalam Quranic Class ini kita lebih banyak mempelajari tentang apa isi yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran itu, bagaimana arti-artinya, terus juga bagaimana cara membacanya yang benar itu gimana gitu-gitu. Nah, terus untuk kegiatan dari 2 program ini itu kurang lebih sama, tetapi di kelas MICO ini itu lebih banyak, lebih variatif lagi kegiatannya. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Nah, ini siapa ini? Ini gantian ini, dari tadi yang depan terus. Nah, ini mau nyontek ini, Namira deh. Karena tadi angkat tangan duluan. Oke, program MICO yang variatif itu apa aja kegiatannya? Disebutkan berapa nih? Boleh berapa aja, mau 5, 10 juga boleh. Oh ya udah, kalau gitu 1 aja. Kegiatan English Camp. Wah, ini bener banget. Tepuk tangan dulu buat Kak Namira. Iya, jadi kegiatan yang paling seru ya yang ada di MICO itu ada English Camp-nya. Dan mungkin kemarin itu English Camp yang wow, bener-bener wow gitu loh. Karena terakhir ya English Camp bagi aku itu. Karena English Camp itu bener-bener kayak wah, ini tuh pengalaman yang gak bisa dilupakan. Karena kita itu ninggalin Waru ini, ninggalin sekolah kita ini selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi kita itu kayak nginep gitu ya, camping di sana. Tapi ini bukan di hutan, kayak ada tempat khususnya sendiri. Itu buat kita memperdalam ilmu bahasa Inggris yang kita punya. Terus juga di sana nanti itu kita nanti akan tampil-tampil juga gitu-gitu. Jadi bener-bener seru banget. Terus ya kadang-kadang itu kan teman-teman kita itu kan nggak tahu ya kebiasaannya apa aja. Nah, tiba-tiba jadi tahu kayak oh anak ini tiba-tiba suka kentut gini-gini ya kan, jadinya tahu gitu loh. Jadi itu emang benar-benar seru. Dan kalau misalkan tidur itu biasanya yang suka ngiler atau ngorok gitu-gitu jadi ketahuan gitu, karena kan kita tidurnya bareng-bareng itu selama 6 hari. Jadi ya kita jadi lebih mengenal lebih dekat teman-teman kita gitu. Dan itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan sih, benar-benar keren banget. Oke, tadi kan habis pilihan kelasnya ya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang ekstrakurikulernya. Nah, di sini ada yang tahu nggak berapa jumlah ekstrakurikuler Mugaru? Ya, mana ini? Syakwila nanti dulu ya, karena dari tadi udah jawab Pak. Ini benar-benar aktif Pak. Ya, siapa ini? Ini lewat mana ini ya? Misi. Siapa namanya? Akila. Siapa? Akila. Akila ini dari kelas 7 apa? A. 7A juga. Oke. Apa jawabannya? 19. Oh, 19. Wah, bener gak nih? Bener. Oke, ada 19, bener. Oke, karena juga nggak sempet ngitung ya. Soalnya banyak banget ekstrakurikuler yang ada di Mugaru ini, sangat-sangat variatif karena untuk mengimbangi bakat dan minat para siswa-siswinya gitu. Oke, karena ini lama banget ya kalau dari awal sampai akhir. Ini langsung aja sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Gak ada yang tanya. Ya Allah, parah banget. Nah, ini. Oke.
Ya pura-pura gak apa-apa. Kalau kegiatannya di kelas reguler apa aja, Kak? Wow, ini pertanyaan bagus banget. Tepuk tangan dulu buat Syafila. Oke, tadi bertanya tentang apa aja kegiatannya ya. Nah, kegiatan di kelas reguler atau Quranic class itu benar-benar banyak banget juga. Contohnya nanti itu ada Quranic camp, terus kemudian itu nanti ada hari-hari besar gini, perayaan kayak kemarin 17-an gitu-gitu. Terus juga di Quranic class ini kita nanti bakalan mendapat jam tambahan juga buat Al-Quran dengan metode Wafa ya, karena di Mugaru ini kita telah join dengan Wafa Indonesia gitu. Terus kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang gak kalah seru. Contohnya itu nanti ada Ramadan Camp gitu-gitu. Jadi kita bener-bener kayak wow, ini kegiatannya itu benar-benar variatif dan unik-unik gitu loh. Jadi nggak akan bosen gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi nggak nih? Oke, Malva ini dari tadi angkat tangan juga, tapi dia kalah cepet. Oke. Budaya di Bunggaru itu ngapain aja? Budaya di Mugaru. Wow, ini pertanyaan yang oke banget ini. Mana dulu tepuk tangannya buat Malva. Wih, ini Fatir kok kayaknya dari tadi ngeliatin Malva ya. Oh enggak. Lemes banget Fatir ini ya. Semangat dong, disemangatin Namira loh. Oke, nah budaya di Mugaru ini ada banyak banget juga ya. Contohnya itu ada pembiasaan apel pagi. Nah di apel pagi ini kita itu harus datang on time gitu ya. Jam 7 pagi itu sudah mulai apel pagi ini. Lalu kemudian yang kedua itu ada pembiasaan budaya sholat gitu-gitu, kayak sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Bahkan kalau dari Jumat itu ada sholat Jumat juga. Lalu kemudian budaya yang ketiga itu kita ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu baik pemeriksaan atribut, pemeriksaan kuku, pemeriksaan rambut bagi yang laki-laki. Jadi kalau ada rambut yang jeprak gitu ya, itu nggak bisa. Di Mugaru itu harus rapi gitu. Biasanya itu diukurnya dari poni sini ya, mungkin ya gitu, biar rapi gitu. Nah kalau Haikal ini santai-santai aja, karena rambutnya tidak kelihatan sampai poni ya, bagus tapi keren-keren. Nah terus habis itu kita juga ada pembiasaan kayak di setiap apel di hari-hari tertentu kita itu bakalan membaca Al-Quran bersama gitu. Nah kalau di hari Jumat itu biasanya membaca Quran surat Al-Kahfi karena sunnahnya itu seperti itu ya. Terus ada juga budaya yang lainnya seperti 5S itu tadi, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu benar-benar harus diterapkan di SMP Mugaru ini. Dan kita ketika bertemu adik kelas, bertemu kakak kelas atau teman seangkatan, itu juga harus disapa, senyum juga biar lebih akrab. Karena kita semua ini harus dibiasakan untuk ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, gitu ya Malva ya. Sudah cukup? Oke. Ada yang tanya lagi nggak nih? Oh Pak Nur, ini gurunya sendiri yang tanya ya. Oke. Iya, kalau di Mugaru itu boleh pacaran nggak, Kak? Wow, ini pertanyaan yang benar-benar ekspektasiku nggak nyampe sana ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Nur. Nah ini ya bagi teman-teman yang ada di sini, biasanya anak-anak SD itu juga pertanyaannya seperti itu. Jadi harus benar-benar siap walaupun pertanyaannya agak di luar nalar gitu ya. Nah kalau kata Pak Nur tadi tanya tentang boleh gak sih pacaran. Nah itu kita jawab dengan kalau di Mugaru ini itu nggak boleh pacaran, karena kita semua yang ada di Mugaru sudah terbiasa mungkin sama guru-gurunya itu selalu dikasih tahu bahwa kita nggak boleh berpacaran, dan mungkin kita juga harus membatasi ketika bergaul atau berkomunikasi dengan lawan jenis. Dan apalagi di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini adalah sekolah Islam, jadi basis dari SMP Mugaru ini dia adalah sekolah swasta Islam, di mana nantinya itu kita diharapkan untuk menambah akhlak, menambah akidah yang kita punya gitu-gitu. Jadi untuk di Mugaru intinya itu nggak boleh pacaran gitu ya. Oke, udah tahu? Oke, sudah cukup ya.
Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya, Nadifa. Dan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Akhirnya aku, Nadifa, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Main Lego di rumah si Alam. Sampai sana disuguhi kebab. Kalau nanti aku mengucap salam, kalian harus jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama perkenalkan, aku Syakuila dari SMP Mugaru. Hari ini aku bakalan memperkenalkan sekolah yang paling keren, paling mantap dan gak ada duanya. Ada yang tahu sekolah apa? Ada yang tahu gak? Apa? SMP Mugaru tentu jawabannya. Ya bener banget, sekolah paling keren yang gak ada duanya pastinya SMP Mugaru. Terus siapa nih yang udah pernah denger atau ada saudara dan temen yang sekolah di SMP Mugaru? Gak ada. Oke, langsung aja ya. Aku bakal menjelaskan tentang dua program kelas unggulan yang ada di SMP Mugaru. Tapi sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu nih alamat SMP Mugaru. Jadi kalau misalnya hari libur atau ada waktu luang, kalian boleh ajak mama papanya ke sana. Jadi alamatnya SMP Mugaru ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105, Kureksari, Waru, Sidoarjo. Jadi kalau libur ajak mama papa ke sana ya. Sekarang udah tahu kan alamat sekolahnya? Langsung aja aku jelasin tentang kelas unggulan di Mugaru. Yang pertama ada ICO class atau International Class Orientation. Jadi di kelas ini kalian bakalan lebih berfokus ke pengembangan bahasa Inggris. Kerennya lagi nih, kelas ICO tuh berkolaborasi dengan ACT Limited Singapura atau American Collectors yang berpusat di Singapura. Keren gak? Keren dong, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya ada Quranic Class. Nah, kalau Quranic Class ini kalian bakal lebih berfokus untuk pengembangan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Kita juga berkolaborasi dengan Wafa Indonesia. Jadi kalau Wafa Indonesia ini kita bakalan diajarin cara mudah mempelajari Al-Quran dengan metode otak kanan. Keren banget kan? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terus kalau kegiatan di ICO class sama Quranic class apa aja? Ada yang tahu nggak? Jawab tahu. Nah, jadi kegiatannya ICO dan Quranic class itu sebenarnya kurang lebih sama. Bedanya kalau ICO class itu kegiatannya lebih variatif. Ada English camp, culture class with guest teacher. Jadi nanti kalian bakalan ada kelas sama guru tamu dari luar. Terus ada speaking class juga, dan yang paling seru ada summer camp. Keren kan? Selain itu di ICO class kalian juga dapat seluruh program yang ada di Quranic class. Terus kalau Quranic class kegiatannya apa aja? Nah, kegiatannya juga nggak kalah seru dan menarik nih. Ada Mugaru Fest. Mugaru Fest ini kegiatan yang menurut aku paling keren. Jadi nanti kita bakal adain banyak banget lomba yang hadiahnya wih, mantep pol. Nah, terus yang Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Iya, saya tanya. Apa? Kalau Mugaru Fest itu cuman bisa dihadiri sama itu apa? Siswa-siswi Mugaru atau juga dari luar bisa? Nah, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi kalau setahu aku ya, Mugaru Fest itu dulu bisa dihadiri dari murid-murid siswa di luar. Ada lombanya tuh, ada lomba presenter, lomba melukis, lomba tahfidz, lomba azan, terus banyak banget. Terus biasanya tuh dilakuin waktu bulan Ramadan. Ada lagi pertanyaan lainnya? Nggak ada. Oke, sekian dari aku. Buat kalian yang masih penasaran, boleh cek sosial media Mugaru, ada di Instagram @smpmugaru, website www.smpmugaru.sch.id, dan call center Mugaru. Aku tunggu kehadiran kalian di SMP Mugaru tahun ajaran berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar kalian semua? Baik kan? Alhamdulillah baik. Nah, untuk permulaan presentasi kali ini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafia Dasya Nafisa, biasa dipanggil Syafia. Untuk presentasi kali ini saya akan memaparkan Untuk presentasi kali ini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang ada di Mugaru. Salah satunya adalah program pengembangan bahasa Inggris, juga pengembangan tahsin dan tahfidz di Mugaru. Untuk mendukung program pengembangan bahasa Inggris di Mugaru, terdapat program yang bernama International Class Orientation atau biasa dikenal sebagai MICO. MICO merupakan kelas khusus program pengembangan bahasa Inggris di Mugaru yang berkolaborasi dengan EPP atau English Proficiency Program, dan juga kurikulum yang didukung oleh ACT atau American College Test. Di MICO ini juga terdapat program-program yang seru banget. Ada yang tahu program-programnya apa aja? So, halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakinah Isa Rosyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau presentasiin apa aja sih fasilitas yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, jadi fasilitasnya itu lengkap ya, Rek ya. Jadi ada ruang belajar ber-AC, laboratorium IPA, laboratorium multimedia. Terus juga di sini ada perpustakaan, kantin, masjid, aula, lapangan, sistem informasi siswa, full internet akses. Jadi di semua ruangan ini akses internetnya cukup sih. Selain fasilitas juga aku mau nerangin sih keunggulan Mugaru. Jadi Mugaru ini sekolah murah berkualitas, banyak prestasinya, banyak kegiatan unik dan menyenangkan, pembiasaan apel pagi setiap harinya. Selain apel itu juga ada pemeriksaan atribut sekolah dan kerapian setiap hari. Jadi kalau atribut kalian nggak lengkap ya otomatis langsung kena hukuman. Aku udah pernah sih kena hukuman. Nah, itu juga ada full motivasi belajar, update sosmed setiap harinya. Jadi aku setiap hari juga ngecek sih YouTube-nya Mugaru sama IG-nya. Nah, IG-nya Mugaru itu ada SMP Mugaru ya. Jadi udah selesai sih ya yang udah aku presentasiin. Jadi ada pertanyaan nggak dari kalian? Kira-kira di setiap ruangan AC-nya ada berapa aja? Jadi aku kan anak kelas 7B ya. Jadi di kelasku itu ada 2 AC. Kemungkinan juga di kelas lain juga dapat 2 AC. Tapi AC-nya ya minim, jangan berdekatan ya. Soalnya AC-nya tuh terlalu dingin. Jadi kayak dikit-dikit tuh pengen pindah, cuman kayak nggak bisa aja gitu karena udah PW di situ gitu loh. Ya. Udah nggak ada yang tanya lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik nggak? Oke, sebelumnya kenalin, namaku Deva Zaira Romadoni, biasa dipanggil Zaira. Oke, kali ini aku mau ngasih info nih tentang sekolah yang berkualitas, tempatnya anak-anak yang bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Dimana lagi kalau bukan di Mugaru, SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105, Kureksari, Waru, Sidoarjo. Nah, di Mugaru ini tuh terdapat 2 pilihan kelas. Ada MICO Class sama Quranic Class. Kalau MICO Class itu adalah kelas khusus pengembangan bahasa Inggris yang bekerja sama dengan ACT, American College Test, yang berpusat di Singapura loh. Keren banget kan? Ayo tepuk tangan dulu dong buat SMP Mugaru. Nah, kalau Quranic Class itu adalah kelas khusus tahsin dan tahfidz yang kurikulumnya tuh bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Di Mugaru ini juga terdapat berbagai ekstra kurikuler yang keren-keren banget. Terus diajarin juga sama guru-guru yang sudah berpengalaman pastinya. Jadi gimana nih? Kalian udah tertarik belum buat masuk SMP Mugaru? Harus tertarik sih, soalnya di Mugaru ini tuh nggak ada tandingannya. Udah sekolahnya berkualitas, harganya murah, tapi nggak murahan sekolahnya.
Ya mungkin segitu dulu informasi yang bisa aku kasih ke kalian tentang SMP Mugaru. Jadi ada yang mau bertanya tentang SMP Mugaru? Silakan Syakina. Emang kamu tahu harganya? Oh tahu dong, kan aku sekolah di Mugaru, masa nggak tahu? Jadi untuk tahun ini udah dibuka nih guys, PPDB itu cuma bayar 2,5 juta. Itu murah banget kan guys, nggak kayak sekolah lain. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, Zahra. Ekskul Mugaru itu apa aja? Wah, kalau ekskul Mugaru tuh banyak banget. Aku sampai nggak bisa nyebutin satu-satu. Tapi ada salah satunya tuh ekskul presenter. Ya ini ekskul presenter itu seru banget kan. Diajar sama Pak Nur nih, guru yang paling the best banget nih seluruh dunia. Oke, Kak Malva. Ekskul presenter itu kegiatannya ngapain aja? Oke, kalau ekskul presenter ini kegiatannya tuh banyak ya. Terus setiap hari tuh dikasih tugas juga sama Pak Nur. Bahkan setiap hari malam-malam juga dikasih loh. Jadi di ekskul presenter ini diajarin tentang public speaking yang baik. Terus kita juga harus pede, nggak boleh malu-malu kucing ya. Gitu. Setahuku untuk ekskul presenter juga begitu. Ada yang bertanya lagi? Mbak Zaira ikut kelas ICO apa kelas Quranik, Mbak? Kalau aku ikutnya Quranik kelas ya, soalnya aku tuh bukannya gimana ya, kalau ikut MICO kelas itu menurutku aku kayaknya masih belum gitu, soalnya aku juga nggak terlalu tertarik untuk MICO kelas, soalnya aku juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. Iya dilatih, cuman aku agak nggak suka bahasa Inggris Pak. Bahasa Jawa ya? Iya Pak, sama Pak Nur gitu kan, lebih seru gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada nih. Terima kasih ya, udah mau tanya-tanya sama aku. Sekian dulu mungkin info yang bisa aku kasih tentang SMP Mugaru. Aku tunggu di Mugaru ya, kalian tuh harus daftar Mugaru. Karena kalau sekolah di Mugaru tuh yakin deh, gak bakalan bosen pokoknya. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kabarnya gimana nih? Baik semua apa ada yang kayak sakit? Gimana? Apa baik semua? Semoga cepat sembuh ya, Kak. Nah, aku di sini mau ngasih tahu tentang keunggulan Mugaru itu apa aja sih. Nah, yang pertama, sekolahnya itu murah tapi berkualitas. Nah, sekolah murah tapi berkualitas itu gimana sih? Sekolahnya murah itu kayak sekolah murah tapi berkualitas. Jadi Mugaru ini sekolahnya itu nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya itu the best banget pokoknya. Banyak prestasi. Nah, prestasi di Mugaru ini kayak udah kelebihan banget gitu loh. Kayak udah nggak menempati banget gitu, udah 100% pokoknya. Terus banyak kegiatan unik dan menyenangkan. Nah, kegiatan unik dan menyenangkan itu kayak misalnya kita itu diajari tentang apa aja sih yang ada di Mugaru gitu ya, pokoknya gitu. Pembiasaan apel pagi. Nah, pas di apel pagi ini kita itu kayak dikasih motivasi, terus dicek kerapian, kayak dikumpulin di lapangan gitu buat di briefing gitu ya. Pemeriksaan atribut sekolah dan kerapian setiap hari. Nah, kita itu pas apel itu nanti diperiksa kira-kira kita itu bawa perlengkapan sekolah itu lengkap apa enggak, kayak topi, kaos kaki. Pokoknya atributnya itu harus lengkap ya di Mugaru itu. Udah, ada yang mau bertanya? Yuk. Kira-kira nih kalau misalkan dapat hukuman, contohnya atributnya nggak lengkap atau ketika apel rame, itu hukumannya biasanya apa aja nih?
hukumannya itu nggak sulit-sulit kok. Mungkin disuruh kayak nulis astagfirullah 100 kali gitu ya. Terus apa astagfirullahaladzim gitu. Nah, yang ngasih hukuman itu Pak Pak Nur. Pak siapa ya? Saya lupa juga. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, Syakila ini. Kak, fasilitas di Mugaru apa aja, Kak? Fasilitas di Mugaru itu lengkap banget. Ruangan itu ber-AC, AC-nya satu ruangan itu ada 2, bahkan mungkin bisa tambah lagi 3 ya. Terus laboratorium IPA ada juga, laboratorium multimedia. Terus ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini buku-bukunya itu lengkap banget. Jadi kalian itu bisa pinjem. Tapi kalau pinjem itu harus dikembalikan. Nah, kalau nggak dikembalikan itu kalau hilang atau rusak itu kalian harus denda ya, Rek. Oke, Sarah. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Konita Ahnaf. Saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Saya akan menjelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 3 Waru. Fasilitasnya yaitu seluruh ruang belajar yang berada di Mugaru sudah ber-AC. Memiliki laboratorium IPA, laboratorium multimedia, perpustakaan, kantin, masjid, aula, lapangan, dan banyak lagi. Memang Mugaru tuh banyak banget guys fasilitasnya, jadi sampai bingung aku jelasinnya. Nah, habis itu kantinnya Mugaru tuh makanannya banyak banget dan enak-enak sih. Makanya aku tuh bingung mau beli yang mana. Sebenarnya nggak beli sih. Harga jajan di kantin Mugaru tuh berapa ya, Kak? Ini nih, pertanyaan susah ini. Tapi bagus, tenang aja. Aku ini kan bukan penjual ya, jadi yang nggak tahu harganya berapa. Pokoknya nggak beli saya, ya gimana ya? Oke, kalau udah saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih. Saya Talita Konita Ahnaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my beautiful friend, my handsome friend? How are you? Alhamdulillah, I am doing great. So, today in here, I'll be presenting about ICO class. But before I start, I'll tell you the address of Mugaru. It's at Jalan Kolonel Sugiono number 105, Kureksari Waru, Sidoarjo. Ya udah pada tahu semua lah ya. Okay, so ICO stand for International Class Orientation. So, in ICO, basically it's English class. So, in ICO, you could improve your English, you could learn how to speak in English properly, and not only that, in ICO, there is like a lot of activity. I'll give you 2 examples. 2. Okay, so first, there is English Camp or Fee Center. It's in Kediri, yeah. So, it happened once a year from grade 7 to grade 8. And grade 9, sorry, you could join. So we stay in Pare for like about 7 days or 1 week. And yeah, there's a lot of activity there. I couldn't explain. Number 2, there is MICL competition, and yes, it will happen once a year from grade 7 to grade 9. So in MICL competition, you will be competing with another class or maybe another school, and there is 4 competition. There is speech,
English Olympiad, storytelling, and news reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Oke, baik semua ya. Jadi yang pertama-tama perkenalkan, namaku Nabila Anindya Fani. Kalian bisa panggil aku Nabila. Aku dari SMP Muhammadiyah Tigawaru atau yang biasa kami sebut dengan SMP Mugaru. Nah, jadi hari ini aku akan mempresentasikan program-program yang ada di SMP Mugaru. SMP Mugaru ini memiliki 2 tipe kelas, yaitu yang pertama ada MICO class dan yang kedua ada Quranic class. Di ICO class ini adalah singkatan dari International Class Orientation dan di mana ICO class ini adalah kelas bilingual yang bermuatan bahasa Inggris dan bekerjasama dengan ACT atau American College Test. ICO class ini memiliki beberapa program, tapi aku akan menyebutkan 2 saja ya. Yang pertama ada English Camp. English Camp itu dilaksanakan di luar kota seperti di Pare Kediri, dan kalian tuh akan diajak belajar atau memperdalam bahasa Inggris kalian. Nah, jadi ntar sehari-harinya di Pare Kediri itu kalian akan full menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada Summer Camp. Summer Camp itu akan dilaksanakan di luar negeri seperti di Singapura maupun di Malaysia. Nah, itu juga sama seperti English Camp. Di Summer Camp itu kalian tuh akan diajak memperdalam atau secara langsung mempraktekkan bahasa Inggris kalian ke orang yang luar negeri. Lalu yang kedua ada Quranic class. Quranic class itu adalah kelas yang lebih berfokus ke pembelajaran baca tulis Al-Quran. Nah, Quranic class ini bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Jadi setiap harinya kalian akan belajar Wafa atau ngaji dengan guru-guru yang ada di Mugaru. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Coba, oke. Oke. Apa? Oke, kamu di sana aja. Oh, di sana aja. Oke. Keras ya. Yuk. Nada Wafa itu nggak terlalu susah, tapi ya kalau kalian baru belajar pasti mungkin agak bingung ya. Tapi kalau lama-kelamaan kalian udah belajar pakai nada Wafa, terus udah lama-kelamaan kalian setiap harinya pakai nada Wafa, insya Allah kalian akan cepat bisa. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah nggak ada? Oke, jadi karena udah nggak ada pertanyaan, saya tutup ya presentasi hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya Nabila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Salah dong, seharusnya awal masuk itu bukannya langsung halo guys, tapi seharusnya salam dulu kan. Jadi aku ulangi lagi ya. Assalamualaikum, halo guys. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. 2 kelas yang ada di Mugaru tuh ada ICO class dan Quranic class. ICO class adalah kelas yang mengutamakan bahasa Inggris dan kelas khusus pengembangan bahasa Inggris yang bekerja sama dengan ACT atau American College Test yang berpusat di Singapura loh. Keren nggak? Keren lah, masa enggak? Nah, ICO class itu untuk kalian yang suka bahasa Inggris dan tertarik mau belajar bahasa Inggris. Nah, sedangkan Quranic class adalah kelas yang memfokuskan belajar tahsin dan tahfidz guys, yang kurikulumnya bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waduh, gimana nih Mal? Kok yang jawab ini kok pada lemes-lemes? Kayaknya belum sarapan deh kan? Iya,
mungkin karena masih pagi ini ya. Iya, itu ada yang minum itu. Mungkin karena Udah tenggorokan udah kering banget ya. Oke, langsung kenalin aja ya. Kenalin, aku Aziza Naila atau bisa kalian panggil Aziza, Kak Aziza atau apapun itu, kecuali jangan dipanggil Kak Juminten karena namaku juga bukan Juminten, guys. Nah, di sini juga aku nggak sendirian. Aku juga ditemenin sama temanku yang manisnya tuh semanis gula, semanis karamen. Oke, kenalkan dong dirimu. halo teman-teman, nama aku Malva Andrean Diva, bisa dipanggil Kak Malva, Kak Macan. Wih. Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin ekskul ekstrakurikuler yang ada di Mugaru. Oke, kita bakal pilih beberapa ekstra aja nih Iya, ya, Mas. karena emang banyak banget ya ekskul di Mugaru itu. Karena kalau kita jelasin semuanya bisa-bisa kita sampai besok ya. Mulut kita sampai berbusa. Iya, kita udah pingsan mungkin kali ya. Oke, siapa nih yang mau jelasin duluan? Aku deh. Oke, monggo. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang ekskul presenter, Kak. Ekskul kita ini, Kak. Jadi ekskul presenter itu melatih public speaking kalian, terus habis itu kayak diajarin cara apa kayak jadi model, terus habis itu baca berita yang benar, terus jadi podcaster gitu-gitu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Pada udah sarapan belum? Kok kayaknya lihatnya itu nesu-nesu banget itu loh. Iya. Apa mungkin ini ekstranya kelamaan ya? Kok jadi nggak semangat lagi? Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang ekstra di Mugaru bersama satu temanku ini yang namanya siapa? Haikal. Iya. Kamu dari kelas mana? 7B. 7B. Oh iya, kalau aku ini belum perkenalan diri ya. Kenalin nama aku Muhammad Fatir Alamsyah, biasa dipanggil Fatir. Fatir, aku dari kelas 8A. Nah, jadi ini siapa ini? Mau jelasin dulu ini. Perkenalkan nama aku Ya mau jelasin tentang ekstrakurikuler Iya, ekstrakurikuler iya, Mugaru. ekstrakurikuler Mugaru itu apa aja sih gitu loh. Yuk, jelaskan satu. Yang pertama itu presenter. Presenter itu ya apa ya, kayak senang gitu loh, ngomong-ngomong. Beritanya kayak ngomong-ngomong gitu, presenter itu. Tapi guys, selain ngomong-ngomong di presenter itu kita bahkan bisa diajarin jadi model gitu. Jadi diajarin foto-foto yang keren gitu. Iya. Sama kadang-kadang kita itu diajarin buat bikin video. Biasanya ngerekamin video buat konten-konten Mugaru juga gitu. Nah, terus di sini aku mau ngejelasin satu lagi ekstra apa ya? Loh, DKP. Gak tahu aku. Yes, DKP aja. Nah, DKP itu singkatan dari Dewan apa? Dewan Kerja Pasukan. Nah, di DKP ini kalian itu diajari buat jadi pembantunya yang ngajarin HW itu loh, namanya Ramanda ya. Nah, jadi nanti kalau kalian join DKP, kalian itu bisa kayak melajari buat semapur ya. Ya, semapur, terus kalian juga nanti bisa mengikuti lomba-lomba di HW, kayak lomba yang menangani menangani ketika ada yang cedera kalau nggak salah. Nah, yaitu terus nanti kalian kalau join ekstra DKP-nya kelas 7, nanti kelas 8 itu kalian itu udah kayak jadi sepuh gitu. Kalian kayak nanti kalau kelas 9 ngawasin adik-adik yang kelas 8 itu DKP gitu. Jadi kayak bisa ditanya-tanyain sepuh gitu. Dah. Keseruannya itu ya ngomong-ngomong gitu. Keseruannya. Ngajarinya juga kayak asik gitu. Jadi nggak bosen gitu ya kalau di presenter itu ya? Iya, nggak bosen. Tapi ya gitu deh, kayak gimana gitu. Ya gitu deh.
Banyakan yang cewek soalnya, yang cowoknya cuma sedikit. Lo kan malah enak. Apa? Malah enak. Siapa? Hah? Kenapa? Malah enak. Oh malah enak. Ya enggak Pak. Tapi kita itu kalau cowoknya apa itu sedikit itu jadi spesial gitu ya di presenter itu ya. Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya? Baik? Oke, jadi aku mau jelasin tentang kantinnya Mugaru. Nah, kantinnya Mugaru itu ada banyak macamnya, Rep. Jajan-jajanan tuh lengkap banget. Dari mulai yang namanya popcorn, sosis, terus ada yang lain-lainnya. Terus ada juga makanan yang berat, kayak nasi ayam, terus ada bakso juga ya. Bakso, terus mie, ada banyak lagi. Nah, minumnya tuh juga lengkap. Ada dari mulai pop ice, terus apa? Milo, Teh jus juga ada. Nah, terus harganya tuh juga masih terbilang murah lah, nggak sampai 10.000 ke atas, masih di bawah 10.000. Di bawahnya kan? Di bawahnya kan? terus ada minuman kalengan juga, air putih dan yang lain-lain. Kantinnya Mugaru ini memang beda dengan kantin-kantin sekolah yang lain ya. Kamu pernah menjumpai sekolah yang tidak ada kantinnya? Ada Pak, benar. Ada ya? Benar. Dan itu susah sekali kan ya? Susah Pak, kalau jajan tuh mesti harus di luar sekolah. Nah, kalau di Mugaru kan di dalam. Iya. Di dalam semuanya sudah ada kan? Nah, kalau menurut kamu makanan favoritmu di kantinnya Mugaru apa? Bakso milik Bu Yanti Pak. Oh. Enak banget Pak. Enak banget. Enak Pak. Berarti kita itu sama. Kita ini senyawa gitu kan? Kalau minumannya ya? Kalau minumannya tuh aku lebih ke fruity kaleng yang di Mbak Indah. Oh iya. Kalau di kantinnya Mugaru itu kan dibagi ya. Kalau yang laki-laki sholat, kemudian yang perempuan kan ke kantin supaya tidak susuan. Tabrakan gitu. Iya, tidak kredit, ya, tidak kredit. Oke, kalau Sal, kalau kamu di kantinnya Mugaru ini makanan favoritmu apa? Kebab. Oh sama, saya itu juga sama. Kalau minumannya apa? Beragam sih Pak. Beragam. Ya apa? Yang paling kamu sukai? Good day. Good day freeze. Ya. Iya. Terus apa lagi? Terus Nutrisari. Oke. Kamu itu uang sakumu berapa sih? Karena lagi nabung di sini 5.000 karena lagi nabung Pak. Oh lagi nabung 5.000 buat ke kantin masih cukup? Masih. Loh kan guys, kalau kantinnya di Mugaru ini memang murah-murah ya, 5.000. Jangankan kamu 5.000, saya ke kantin loh ya. Saya ke kantin terus makan-makan terus pergi, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru. Yang kamu ketahui tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru. Misal ya, Pak Nur ini kan nggak ada persiapan ya. Pak Nur akan ngetes Kak Nadifa. Kak Nadifa, apa yang kamu ketahui tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru? Nah, karena saya sendiri adalah murid dari SMP Mugaru, jadi yang saya ketahui itu banyak banget, Pak. Iya, satu misalnya. Oh, misalnya. Iya, satu aja. Satu aja ya. Iya. Itu di SMP Mugaru memiliki banyak sekali budayanya. Gitu. Contohnya, budaya di Mugaru yang pertama itu ada pembiasaan apel pagi. Oke. Terus kemudian di pembiasaan apel pagi itu ada budaya lagi, Pak. Yang kedua itu jadinya ada budaya penitipan HP. Iya. Lalu yang ketiga itu ada budaya pengecekan atribut, pengecekan kebersihan badan seperti kuku, rambut, lalu kemudian seragam gitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian budaya yang keempat itu ada 5S, senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Oke, ini siapa namanya? Azra, pegang Azra. Coba sampaikan apa yang kamu ketahui tentang Mugaru, tentang ininya, kamar mandinya sekarang. Apa tuh? Kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, wangi. Iya. Terus di luarnya itu kan ada tulisannya kan? Iya. Iya, tulisannya gimana itu? Tentang apa?
ada doa-doanya gitu kan, ada tulisannya, Ada doanya juga ya Pak. iya, ada tulisannya khusus guru kan begitu kan. Oke, jadi banyak. Nah, kalau di sekolah yang lain mungkin WC-nya itu ada bau-bau pesingnya gitu kan. Iya Di Pak, Mugaru, di SD ku juga bawa. waduh bahaya, nggak usah sebutkan SD-mu. Kasihan ya. Iya, kalau di SMP gimana? SMP Mugaru? Bagus banget Pak, bersih juga. Airnya melimpah. Ya, Seneng kamu di Mugaru? seneng Pak. Oke. Ganti sebelahnya. Ya, kenapa alasan kamu memilih Mugaru? Kenapa? Karena aku pas di SD dulu kan itu ada yang namanya presentasi. Di situ ada Kak Amoy sama Kak Selfie. Kamu SD mana? SD Muhammadiyah 3 Ikram. Oh, iya. Berarti ini ada yang dari Ikram kan juga ya? Lah itu, ini gak dianggap ya. Terus. Nah itu aku tertarik banget karena cara presentasinya di situ fasilitas-fasilitas ekstrakurikulernya. Terus juga mama juga ngerekomendasiin di sini aja. Yaudah ikut mama. Tapi juga gara-gara tarik juga sama itunya. Sama Cara presentasinya. presentasinya iya. Dulu itu kan ada Kak Amoy, ada Kak siapa dulu Kak itu? Selfie. Kak Selfie. Kamu lebih tertarik sama mana? Kak Amoy atau Kak Selfie? Keduanya dong. Oh, dua-duanya. Oh iya. Nanti kalau kamu milih Kak Amoy, Kak Selfie marah. Ini kan lihat terus ya dia. Iya. Oh iya. Iya, kalau kamu milih Kak Selfie, Kak Amoy yang mencak-mencak ke sini. Ngono ya. Udah. Oke, ganti sebelahnya. Siapa namanya? Amirah. Amirah. Iya, di Amirah. Amira. Oke. Sekarang coba ceritakan ruang kelasmu. Dari kelas apa ini? 7A. 7A. Coba kamu terangkan, kamu jelaskan ke ini adik-adik SD ini ya. Ini adik SD ini cok nakal-nakal ya. Tentang kelasmu, ruang kelasnya gimana? Bersih. Adem. Iya. Oke. Kotor. Wes itu. 2 kata dong. Iya. Oke, sekarang Salia. Coba terangkan bagaimana ruang kelasmu. Deskripsikan gitu. Ruang kelasku tuh gimana ya? Pasti dingin, ada AC-nya 2, terus Ya. bersih juga, mungkin kadang-kadang kotor juga kan. Ya. Yang disapu, terus Yang nyampu siapa? Yang nyampu siapa? Yang piket. Oh, yang piket. Oke. Terus? Udah aja itu aja sih. Oke. Yuk, kalau ruang kelasmu gimana? Coba deskripsikan yang banyak, coba. Ruang kelas aku tuh adem, AC-nya 2, bersih. Terus ya mejanya juga enak, kursinya empuk. Oke. Terus kamu? Ruang kelas. Iya. Nyaman, enak, dingin. Enak wes. Oh ya. Ya kamu. Ayo. Namamu siapa sih? Nazifah. Nazifah ini banyak tanya ini ya. Di grup kan kamu kan tanya-tanya, Pak ada contohnya. Dikasih link sama Pak Nur yang gini loh, presentasi ke sekolahmu. Muhammadiyah 3 Ikram. Ya. Coba sekarang terangkan tentang kelasmu. Adem, segi 4. Iya, biru putih gitu kan. Terus banyak orang gitu. Iya, oke. Ini bagi yang di depan ya. Coba Kak Nat. Kak Nadifa, coba terangkan kelasmu. Ya, kelasmu itu seperti apa sih? Biar ini adik-adik SD ini biar semuanya pada tahu ya, biar tertarik sama SMP Muhammadiyah 3 Baru. Iya. Oke, kalau ruang kelas saya itu kan ada di kelas 9A ya. Nah, di kelas 9A itu benar-benar nyaman banget karena di situ ada 3 AC kebetulan, tapi yang dinyalain itu cuma 2. Karena kalau misalkan yang dinyalain 3 itu pasti dingin banget. Nah, terus habis itu kursi dan mejanya itu juga empuk, nyaman banget. Mejanya bebas dari coretan-coretan
misalkan ada anak-anak yang iseng nyoret pakai stipo, itu udah otomatis langsung dihapus karena mereka tuh takut gitu Pak. Harus menjaga kebersihan gitu Oh kan. iya, pasti ya, pasti nggak ada Pak, coretannya. pasti nggak ada coretannya Pak. Soalnya kadang-kadang itu kan yang anak-anak laki-laki tuh Pak suka ya main-main gitu-gitu kan Pak. Terus semuanya tuh yang cewek-cewek itu pada marah-marah gitu. Jadi Oke. kayak biar tetap bersih gitu ya. Terus kemudian selain meja dan kursinya di kelasku itu juga benar-benar bersih juga karena selalu disapu. Kalau misalkan pagi hari itu selalu dibantu nyapu sama Bapak cleaning service-nya ya Pak ya, di sini ada Pak juga Pam-Pam ya. Iya. Lalu kemudian Nat, kalau Pam-Pam melihat ini ya, kalau Pak Pam-Pam melihat video kita ini, kamu mau Iya. bilang apa? mau bilang terima kasih banyak-banyak ya Pak ya karena sudah dibantu menyapu gitu ya. Karena kadang-kadang itu kan Pak, anak-anak yang piket itu ya Pak ya, itu males Pak, males untuk nyapu gitu. Karena kan ya memang mungkin udah capek gitu ya sekolah dari pagi sampai sore gitu-gitu, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini gitu. Terus kebetulan di kelasku sekarang ini masih agak sedikit berantakan gitu ya Pak ya, karena lagi ada lomba hias kelas gitu, dan hias kelasnya ini belum selesai sampai sekarang, dan insya Allah hari ini tuh sudah diselesaikan gitu. Terus kemudian di kelasku ini ada hal-hal yang baru ya Pak ya, karena habis hias kelas itu tadi gitu Pak. Oke, intinya nyaman dah di Mugaru. Intinya nyaman banget Pak, apalagi dengan adanya lomba tersebut itu bisa bikin kelasnya itu suasananya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu Pak. Oke. Jadi begini, ini sekalian ini closing ya, karena waktunya pun juga terbatas ya. Jadi ketika kalian nanti latihan presentasi, kalian di rumah di kamarmu sendiri, kalian bisa latihan ngomong mendeskripsikan kamarmu. Yang banyak sebenarnya itu banyak yang bisa dieksplor. Dan ini Pak Nur yakin ya, misalnya kalau Kak Navifa ini disuruh mendeskripsikan tentang ruangan ini, setengah jam tidak bakalan selesai. Karena apa? Banyak. Dan itu latihan kita supaya apa? Supaya kita itu terampil untuk ngomong, begitu kan? Misalnya begini. Nah, di kelas ini ada yang namanya screen. Nah, screen ini guys, ini dipakai untuk proyektor ketika pembelajaran di ruangan ini. Nah, di ruangan ini biasanya dipakai untuk pembelajaran presenter. Nah, melalui screen ini juga, ini kita bisa tahu bahwa dunia itu ternyata itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Dari komputer kemudian diproyeksikan ke sini, kita bisa melihat yang namanya kota di Los Angeles misalnya, kemudian kota Madura dan lain sebagainya di sini. Banyak yang bisa kita eksplor untuk bercerita. Jadi begini, di rumah usahakan latihan sendiri mendeskripsikan sesuatu dengan cara ngomong, ya. Jadi ketika kalian itu lebih sering banyak ngomong, lebih sering mendeskripsikan sesuatu, kalian akan terampil. Jadi di presenter Mugaru ini kuncinya satu, latihan. Bukan lamanya di presenter, bukan. Benar. Betul Pak. Kalau misalkan lama aja di presenter gitu ya Pak ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 tapi nggak pernah latihan, sama aja Pak. Hasilnya tuh nihil, hasilnya tuh nggak ada. Iya, begitu ya. Cuma. Nah, Kak Nadifa ini salah satu saksi kunci, saksi hidup ya. Setiap hari disiksa sama Pak Nur, ya. Iya, ketika Pak. dia akan lomba di UNESA di KCTV itu, Pak ini gimana Pak latihannya, live reportnya Pak? Udah, kamu deskripsikan apa yang ada di sebelahmu, ada yang di ruangan itu kamu deskripsikan, tapi dengan cara berbicara. Iya, jadi seperti itu. Betul. Dan hari ini hari yang istimewa, Nat. Kenapa, Pak? Karena kamu nanti harus memilih beberapa anak ya, yang terbaik, gitu kan? Ya. Yang terbaik, dan ini nanti insya Allah akan akan mewakili Mugaru untuk presentasi di SD. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ayo terus belajar. Latihan lagi. Iya. Yang lainnya latihan lagi, dan suatu saat nanti kalau kalian ini sudah bagus, sudah bisa, begitu kan, tidak menutup kemungkinan kalian nanti itu akan juga menyusul mereka yang sudah bisa. Ya, seperti itu. juga ya Pak ya, bakalan keliling-keliling juga gitu. Oke, seperti itu ya.
Oke ya, terus belajar di rumah ya. Mendeskripsikan kamarmu, mendeskripsikan kucingmu, mendeskripsikan cerita. Kita ini latihan ngomong gitu kan ya. Oke. Apakah Pak Nur latihan? Kamu kalau menganggap Pak Nur ini masih latihan enggak ya? Kalau saya menganggap Pak Nur itu juga tetap aja Pak masih latihan Pak, karena Pak Nur itu sering banget bilang kalau Pak Nur lagi belajar. Nah belajarnya ini belajar banyak banget ya Pak ya. Terus habis itu Pak Nur itu selalu ngirim link video YouTube gitu ya, bagaimana cara public speaking, terus kemudian bagaimana cara ngomong itu yang benar kayak gimana gitu-gitu, itu selalu di share. Dan itu tandanya bahwa Pak Nur itu juga masih belajar sebenarnya. Dan belajar itu nggak kenal umur ya Pak ya. Nggak kenal umur. Walaupun muda tua itu tetap harus belajar gitu. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, jadi minggu depan, Sabtu depan ya. Sabtu depan itu insya Allah ada pelatihan. Oh ya, habis ini ya. Minggu depan ini ada insya Allah. Sabtu depan ada pelatihan dari pagi sampai sore. Ya, jadi usahakan bisa mengikuti dan kita nanti akan banyak prakteknya. Karena apa? Presenter Mugaru ini nanti insya Allah akan punya studio sendiri, Mugaru TV. Nah, presenternya harus disiapkan. Dan yang bisa mengisi Mugaru TV itu anak-anak yang memang dia tekun dan akhirnya bisa. Ini yang akan bisa mewarnai TV Mugaru. Bagi yang belum gimana? Bagi yang belum ditampilkan. Kenapa? Kasihan gitu loh ya. Karena apa? Kalau ditampilkan nanti dia malah menjadi malu gitu kan. Jadi mempermalukan dirinya sendiri. Jadi oke lah, kita semuanya sepakat untuk belajar terus ya Pak Nur belajar, kalian juga belajar. Oke, terima kasih Nat. Oke, silahkan kembali. Oke, Nat, langsung Nat. Ayo Nat. Sini Nat. Oh yang tadi ya Pak ya? Iya. Ini dipilih berapa orang Pak? Gini, kamu sebutkan yang bagus saja. Oh yang bagus. Yang bagus, yang cara berbicaranya bagus, yang penyampaian materinya bagus, gitu aja. Oke. Ya, yang belum disebutkan berarti belajarnya masih kurang banyak, gitu kan? Oke. Iya. Tadi itu ya Pak yang bagus itu jelas yang ini ya sudah pernah ikut presentasi itu udah oke. Udah. Iya. Jos. Udah jos gitu karena kan mereka juga sudah belajar ya Pak ya bagaimana tekniknya dari tahun yang kemarin gitu. Iya. Di sini ada Aziza, ada Malva juga itu udah oke. Oke. Terus ini ketambahan baru lagi ini ada Namira Pak. Namira itu juga bagus. Tadi itu presentasinya pakai bahasa Inggris gitu. Itu udah oke juga. Terus tadi itu ada perkembangan yang sangat-sangat bikin saya tuh kaget Pak. Siapa? Fatir Pak. Fatir? Iya. Dia tambah ganteng? Iya bener deh. Iya nggak apa-apa. Terus tambah ganteng Tir. Tadi juga ini Pak apa namanya pas waktu menyampaikan itu beda dari kelas 7 Pak. Oh. Iya kalau kelas 7 dulu itu Fatir kalau megang mic grogi gini ya. Oh iya tremor, gini. Pak. Iya. Geter banget dulu. Ingat banget dulu kalau ada video baca beritanya itu yang kayak gitu Pak. Iya. Tapi dia udah pernah ikut lomba. Udah berarti bagus Pak. Iya sudah ada pengalamannya lah Nat. Betul. Tadi udah bagus juga Pak. Pas waktu presentasi dia bisa ini nyari topik gitu buat pasangannya juga. Oke. Cuman tadi kurang menguasai aja gitu Pak. Oke, lanjut Nat. Terus tadi itu ada ini Nabila itu tadi juga bagus Pak. Iya. Cuman tadi Nabila agak grogi ya. Iya. Grogi. Iya jadinya kayak agak terbata-bata gitu-gitu. Ya, grogi itu kalau menurutmu kenapa? Grogi itu kenapa? Grogi. Kalau menurut saya tuh kan juga pernah grogi ya Pak pastinya. Iya. Grogi dari aku sendiri itu biasanya diliatin sama teman-teman atau mungkin ada teman-teman yang ketawa gitu Pak. Jadi saya juga jadi makin grogi gitu. Iya. Iya, tapi itu semua harus di manage ya biar kita nggak kelihatan grogi banget gitu. Grogi itu nggak bisa dihilangin. Kalau misalkan kita ngilangin grogi itu nggak bisa Pak. Kita hanya bisa untuk meminimalisir itu tadi. Meminimalisir. Oke. Jadi Nabila itu bagus. Terus habis itu siapa lagi ya Pak ya? Bingung saya. Oh tadi ada Zaira. Zaira ini juga keren Pak. Zaira. Tadi itu benar-benar kayak presentasi. Dia udah tahu Pak bagaimana sih cara presentasinya gitu-gitu. Terus untuk menguasai materinya dia juga udah bagus Pak.
Iya. Iya. Dan ini teknik menjawabnya mungkin nggak tahu lah dia belajarnya gimana gitu ya. Iya. Tapi memang bagus saya kira. Iya, teknik menjawabnya di sini kan mungkin anak-anak yang masih baru gitu ya Pak. Itu teknik menjawabnya tuh ada yang masih salah, Oke. ada banyak yang masih jawab nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Nah itu salah. Harusnya segimanapun walaupun nggak tahu itu harus bisa buat pura-pura tahu gitu loh. Iya, menjawab. Seolah-olah kita itu emang bener-bener tahu tentang semua yang ada di Mugaru. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita nih nggak tahu tentang biaya SPP gitu, nah kalian bisa buat bilang ke adik-adiknya gitu, nanti langsung cek aja langsung ke websitenya Mugaru atau mungkin langsung call centernya gitu ya Kak ya, langsung tanya. Misalnya ke ditanya situ. ya, kalau SPP-nya berapa Kak? Kalian bisa langsung mengakses ke websitenya Mugaru misalnya. Itu bukan ngeles, tapi memang detailnya itu di situ. Detailnya di situ. Dan Pak Nur pun juga nggak mungkin ingat karena itu angka gitu kan. Kalau angka itu kan seolah setiap tahun itu bisa berubah ya Pak ya. Angka itu nggak pasti. Jadi cara menjawabnya jangan dijawab nggak tahu gitu ya. Iya. Ya itu salah. Gitu. Nah terus kalau kalian nggak tahu, terus siapa yang tahu kan begitu? Terus mereka akan tanya ke siapa? Karena kita ini sedang presentasi, mengiklankan, istilahnya tuh mengiklankan SMP Mugaru ini gitu. Iya. Iko apa letak ya, taruh dulu ya, taruh dulu. Oke. Terus siapa lagi? Nat? Siapa lagi ya? Tadi itu mungkin ini Pak Syakwila, ini tadi dia bagus. Cuman penguasaan materinya itu agak-agak kurang Pak. Gitu. Kalau misalkan mau presentasi itu harus di luar kepala. Di luar kepala. Benar. Jadi tidak pakai apa-apa. Jadi nanti Nat presentasinya ke SD itu haram pakai catatan, HP catatan, semua haram. Pokoknya harus sudah ada di kepala. Betul. Kita bener-bener nggak pegang apa-apa. Jadi gestur kita itu main juga kayak gini. Ini salah juga sebenarnya bawa buku kayak gini. Jadi biar yang dilihat itu juga enak ya Pak ya. Iya. Dan nanti itu kan kita kan presentasi ke SD itu kan bawa brosur ya. Brosurnya kalian serahkan ke anak-anak, sampaikan ke anak-anak. Tetapi kamu sendiri tidak pakai apa-apa. Biar apa? Biar kamu kelihatan pinter. Betul, iya Pak, setuju. Nah kalau kamu sudah berpresentasi, coba sekarang buka halaman 1. Halaman 1 itu isinya apa? Oh ternyata itu tentang alamatnya, ternyata tentang foto anak-anak, ternyata tentang visi dan misinya. Sudah hafal di luar kepala. Ketika kamu sudah seperti itu, kalian akan tambah hebat. Oh iya Kak Nadifah apa namanya, pinter banget. Dia cerita ke mamanya, "Mah tadi itu ke sekolah itu ada Kak Nadifah, pinter banget mah." Dia menyampaikan apa? Oh Boyolali mah. Dia nggak ingat materinya, tapi ingat ke orangnya. Ya, anak-anak SD itu begitu. Anak-anak SD itu begitu. Nggak ingat sama materinya, ingat sama orangnya. Sama ini tadi siapa namanya? Kamu tadi kan ingat sama Kak Amoy sama Kak Selvi ya. Materinya ingat? Ingat? Nggak terlalu, yang diingat kan orangnya kan. Oke. Iya. Terus siapa lagi Nat? Siapa lagi ya? Mungkin ini tadi Pak. Itu karena tadi itu bisa improve Pak. Bisa improve. Dia bisa manjangin cara menjawabnya. Nah, gitu. Itu bagus itu. Itu awal yang baik. Kalau bisa nanti ditambah lagi improve-nya. Ditambah gitu. lagi. Udah oke banget karena dia udah menceritakan, istilahnya tuh menceritakan gitu Pak. Oke. Iya. Iya. Oh gini. Akan Pak Nur kasih tantangan ya. Jadi nanti hari Senin yang bisa menyampaikan tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru tanpa teks ya, nanti akan take video di sini sama Pak Nur. Ini sudah ada, kok sama ya sama bajunya Pak Nur ya? Di sini, dan nanti video itu akan diupload di medsosnya Mugaru. Betul, YouTube-nya Mugaru. Tapi dengan satu syarat, enggak pakai teks. Enggak apa-apa, enggak terlalu panjang, enggak apa-apa. Pokoknya seingat kamu itu wes pokoknya seperti itulah. Iya, intinya itu banyak-banyak improve, banyak-banyak menguasai materi, harus di luar kepala. Dan yang pernah Pak Nur bikinkan video itu pasti ngehits.
Betul. Pasti jadi artisnya Mugaru, pasti, nggak mungkin nggak. Iya, Iya. dan kalian yang ada di sini yang belum pernah bikin video sama Pak Nur itu jangan berkecil hati. Jangan gitu berkecil loh. hati. Iya, justru harus semangat, harus lebih keras lagi latihannya. Atau mungkin minta tawaran ke Pak Nur ya, Pak saya mau bikin video, Pak saya pingin buat video ini, Pak saya pingin foto gitu-gitu boleh ya Pak ya. Iya. Dan yang sudah request satu. Siapa Pak? Sakuila. Oh Syakuila. Sakuila nunggu jadwalnya, iya, karena jadwalnya Pak Nur. Tapi pasti Pak Nur nih. Yang lainnya pun juga begitu. Oh dulu ada Zahra. Zahra dulu kan request ya, Pak saya juga pengen, sudah ada videonya. Iya. Terus betul. siapa lagi ya? Talita kayaknya juga ya request ya. Tapi diajak kemarin nggak mau ya. Aduh, ini gimana Siapa nih? yang Gimana mau tidak mau? siapa yang mau dibikinkan video sama Pak Nur silakan request dan pasti itu dilihat oleh ribuan orang ya. Iya, dan anggap aja video itu juga sebagai latihan juga ya Pak ya, bentuk latihan ketika berhadapan di depan kamera itu seperti apa gitu. Iya, pasti ketika Pak Nur upload di grupnya guru-guru itu pasti. Ini kelas berapa ini Pak Nur? Oh, ini kelas 7B, Bu. Siapa namanya? Zaira. Oh iya, meneh tak golekane Zaira ki sing ndi to? Orang-orang itu pada penasaran. Iya. Bahkan Malva itu guru yang ada di Lamongan dulu pernah Pak Nur tunjukkan mal ya. Ada yang bilang Bu Hit itu kan punya saudara di Lamongan. Pak Nur, teman saya yang di Lamongan itu request pengen lihat videonya Malva lagi gitu loh. Halo Rek, itu dikangenin sama orang di Lamongan sana, nggak kenal Malva. Dia juga nggak kenal sama Malva gitu loh Rek. Sampai seperti itu terkenalnya. Ya gitu. betul Pak, setuju. Karena karya ya Pak ya, kita tuh Iya. harus berkarya gitu. Oke Rek ya, sampai di sini dulu. Yang belum bisa improve segera latihan di rumah. Pasti belum belum latihan lah. Pasti kamu kan belum latihan kan di rumah kan? Iya. Loh kan bener. Iya. Kil, kamu di rumah udah latihan belum? Belum. Dikit ku ngapain kamu? Dikit ke piye? Maksudnya dikit itu? Ya paling diwocok-wocok tok ini ya. Ning jenenge latihan ki iki enek ngarep ini mamamu. Betul. Anggap anak SD mah tolong lihat saya SD mah gitu. dia insya Allah nggak bakalan lama Rek, belajar ngono itu gampang kok gelem Iya. gitu kan. Dan itu juga kelihatan Pak, anak yang udah latihan sama yang belum latihan itu kelihatan banget Pak. Pasti. Iya, dari persiapannya itu juga beda Pak pastinya. Iya, sebenarnya yang banyak materinya itu tadi ya menurut Pak Nur 2. Yang satu itu Zaira, yang kedua Sakuila. Iya. Itu misalnya itu masih bisa berlanjut sebenarnya. Tapi kan waktu juga yang batasi gitu. Betul. Oke Rek, sampai sini dulu. Iya Pak, siap Pak. Oke Nat ya. Juga, iya. Oke, terima kasih Nat ya. Iya, Kamu sama-sama. sudah luar biasa Nat. Waduh, terima kasih Pak Manu juga udah luar biasa banget gitu. Iya, sudah luar biasa, disiksa 3 tahun hampir 5 tahun. Oke, demikianlah acara kita pada hari ini dan kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.